صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita, memudahkan kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk menetap di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak memberatkan kita. Maka apa yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya, apa yang sudah Allah tentukan, itulah yang kita mampu melakukannya. Karena bisa jadi yang memberatkan kita ini dalam melakukan ibadah, bisa jadi itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, itu pasti tidak akan memberatkan kita. Tapi andaikan memberatkan kepada kita dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti ada yang konslet pada diri kita. Ada masalah. Alhamdulillah kita bisa hadir sholat isya berjamaah, bisa mengikuti ta'lim, ya. Ada orang yang sholat bisa jadi dia tidak sanggup ke masjid, bahkan ada yang tidak sholat. Nah. Maka diantaranya dalam ibadah itu adalah al-qasdu, al-iqtisad, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Di antaranya apa kata Rasulullah? Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa innahu idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubu nafsahu. Muttafaqun alaih. Rasul menyatakan apabila salah seorang dari kamu ngantuk. Bapak suka ngantuk Mbak? Ya. Apabila salah seorang dari kamu ngantuk dan dia sedang sholat, falyarqud. Nah, sholatnya jangan dimulai sholat. Karena kalau ngantuk sholat, nah pasti. Kalau tidur masih bagus ya. Kalau bacaan yang nggak jelas, ya, wala ana wala antum wala ana lakum dinukum waladhdallin. Karena ngantuk, maka falyarqud hatta yadaba anhu an-naum, sehingga ngantuknya hilang. Tapi ini jangan dijadikan alasan. Kalau semua ngantuk nanti kenapa nggak ke masjid? Anak ngantuk. Ya. Jadi memahami ngantuk ini pengertiannya kalau dipaksakan, ya, fa innahu idza shalla wa huwa na'is, karena apabila dia sholat padahal dia ngantuk, la yadri la'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Dia tidak tahu apa yang harus diucapkan dalam sholat. Ngantuk melihat duit aja bingung, ini 100.000 50.000 itu. Melihat duit aja bingung ya kalau ngantuk. Apalagi dalam posisi sholat. Ya, maka sudah tentu harus bisa mengukur. Ya. Jangan sampai saking semangatnya ibadah ngantuk juga dipaksain. Ya. Jadi memang ini menjadi satu alasan ilat hukum. Boleh kalau kita ngantuk, ya, tunda dulu sholatnya. Ya. Ditunda dulu. Karena daripada dipaksakan, bisa jadi kita membaca yang dalam sholat itu bisa jadi keliru. Nah, inilah juga salah satu hal yang harus kita pahami, bahwa al-iktisad wa tarkul gulu fil ibadah. Ya. Jadi kondisi kita dalam beribadah itu harus betul-betul kita siapkan. Wah, ini kayaknya ngantuk nih, kayaknya kudu ngopi dulu. Ya udah, ngopi aja dulu kalau gitu misalkan. Kalau memang ketika kita merasakan ngantuk, bisa dihilangkan ngantuk ini dengan kopi misalkan. Yang jelas secara hukum ngantuk ini menjadi ilat, menjadi alasan boleh kita menunda sholat dulu. Ya. Boleh menunda, bukan meninggalkan, menunda. Karena tadi kalau dia ngantuk, ya, bisa jadi dia tidak mengetahui. Ngantuk sama mabuk bisa jadi sama. Makanya kan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat padahal kamu dalam posisi mabuk. Ketika dulu sebelum mabuk itu diharamkan secara mutlak, minum khamr itu diharamkan secara mutlak, ya. Sebelum sholat mereka mabuk dulu gitu. Iya, artinya belum waktu datang sholat mereka mabuk, karena waktu itu belum diharamkan secara mutlak. Tapi mereka sedang mabuk lalu sholat, maka terjadilah dalam sholatnya itu dia tidak
melakukan sesuai dengan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Maka kata Allah, la taqrabus sholah wa antum sukar. Kalau kamu lagi mabok, jangan sholat. Ketika itu mabok itu, minum khamr itu belum diharamkan secara mutlak. Kalau sekarang sudah tentu sudah diharamkan secara mutlak. Nah sekarang yang jadi masalah kita adalah kalau ngantuk. Al-mughalat fil umur hatta bitta'ah tuaddi ila aksil murad. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, tapi dalam posisi kita tidak stabil sedang ngantuk itu, ya, itu tidak akan sampai pada tujuan yang utamanya. Ya. Jadi bukan menikmati sholat, malah nahan ngantuk. Fayaqqa bil ismi yadullu ala husulil ajri. Malah justru bukan mendapatkan pahala, malah dapat dosa. Karena di dalam melakukan ibadahnya kita tidak mengikuti apa yang menjadi bagian yang harus kita ikuti. Ya. Jadi ini betul-betul posisinya ngantuk memang. Jangan dipaksakan. Kan kita bisa ngukur. Ya. Tapi kalau sekarang sih ngantuknya mah ngantuk ya, mau udah nyender memang pokoknya udah bawahnya ngantuk aja gitu kan. Ya itu ya. Jadi tapi dalam posisi sholat terutama. Kalau dalam posisi sekarang ngantuk boleh. Ya, Pak? Bapak nyender, merem-melek boleh. Tapi dalam sholat tidak mungkin. Ya. Jangan dalam sholat, yang itu ibadah. Kita mungkin kalau dalam perjalanan aja katol, kita bawa mobil nyetir itu kalau ngantuk juga bahaya. Kuntu usalli ma'an nabi as-salawat fakanat salatuhu qasdan wa khutbatu qasdan, rawahu Muslim. Jadi memang sebetulnya dalam ibadah itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Bapak kalau sholat, surah yang sering dibaca surah apa? Selain Fatihah. Kalau Bapak sholat sendiri, ya udah ya Bapak. Karena memang mampunya itu ya sudah. Jadi kemampuan kita itu memang harus dinikmati. Ya. Makanya sahabat mengatakan, aku sholat bersama Nabi dalam beberapa waktu sholat. Kanat sholatu qasdan. Sholat Nabi itu tidak terlalu lama, panjang juga enggak, pendek juga enggak. Cuma masalahnya panjang pendek Nabi kan beda dengan kita. Nabi sholatnya enggak lama. Nabi sholatnya enggak lama. Kalau kita sholatnya, jadi memahami layatul, tidak panjang dan tidak pendek, ini sudah tentu menjadi ukuran tersendiri. Contoh, kalau Nabi misalkan sholat witir. Sholat witir itu rakaat pertamanya al-a'la, rakaat keduanya al-kafirun, rakaat ketiganya al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu panjang apa pendek? Ya. Kalau kuliahnya sih pendek Ustaz, al-a'lanya tuh kayaknya panjang gitu. Padahal itu yang dibaca oleh Rasulullah termasuk paling pendek dalam kasus sholat witir. Ya. Ustaz, boleh nggak yang pendekan lagi dari itu? Boleh nggak? Saya nggak baca surat Al-Alaq kepanjangan gitu kan?
Boleh. Daripada Al-A'lanya nggak hafal juga, ya sudah. Apa yang hafal gitu. Ya. Jadi menikmati ibadah sesuai dengan kemampuan. Yang jelas kita tidak bisa memaksakan diri. Makanya jadi imam pun sebetulnya demikian, cuma ngukurnya susah ini. Pendeknya imam sama pendeknya makmum yang mana? Karena kalau Bapak tahu surat pendek, yang pendek maksudnya mana? Qul ya kulhu, ina atau ina, itu yang pendek. Kalau di atas itu berarti panjang. Nah, gitu. Ya. Makanya nanti dalam berjamaah ya sudah mengikuti saja apa yang dibaca oleh imam. Maksudnya imam itu segitu, kata imam pendek, tapi kata makmum panjang. Jadi memahami pakanat sholatu qasdan, ya. Nabi dalam melaksanakan sholat ini adalah tadi tidak panjang dan tidak pendek, ya. Tetapi sudah tentu memastikan atau menyamakan panjang dan pendek itu tergantung kebiasaan kita, ya. Makanya kalau Bapak sholat witir tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, karena Bapak mengajak Al-A'la itu panjang. Udah akhirnya alam taro aja dah. Nah maka ya kembali, seberapa hafalan surah kita yang sudah hafal, ya. Makanya boleh kayak gini nih, kan dibaca nih, boleh di rumah pada punya ginian nih. Kata kuliah dulu, jangan gua mulu dong, kayak gini nih panjangan tuh. Ini kan kayak imam tuh dibaca itu boleh, ya. Nah ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam ibadah itu sendiri tidak dipaksakan. Makanya kalau ibadah kita harus enjoy, harus menikmati. Jangan habis sholat yang justru habis sholat kita alhamdulillah senang selesai melaksanakan ibadah sholat. Makanya kan sebetulnya kenapa dalam sholat itu ada imam rawatib. Imamnya ya dia saja, itu namanya imam rawatib. Biar makmum paham betul, imam ini dia bacanya surat ini, jadi paham. Kalaupun panjang siap menunggu panjang, ya. Dan imam juga nanti paham sama makmum, dia juga harus paham makmum tuh mampunya sampai segini, ya. Mentang-mentang imam, kan makmum harus ngikut imam, betul. Tapi imam juga harus tahu kemampuan makmum. Kalau dalam riwayat itu, imam tidak terlalu panjang karena dari yang makmum itu ada yang sakit, ya, ada yang anaknya nangis, ada yang buru-buru. Nah, itu diperhitungkan itu dalam ibadah sholat juga sebetulnya, ya. Cuma lagi-lagi nggak gampang kan kita ngukur, ya. Tapi tetap, makanya setiap diri kita harus menyadari dan harus siap. Intinya ibadah yang kita lakukan ini tidak ada yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu contohnya itu memberatkan. Kita lihat ada seseorang yang begitu menikmati ibadah walaupun sebetulnya memberatkan. Wa an Abi Juhaifah Wahb ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fajara Salman Abu Darda Faro'a Darda mubaddilah faqala ma sya'nuk
qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajah fid dunya. Ini agak panjang sedikit. Faja'a Abu Darda fasona alahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im. Qala ma ana bi aklin hatta ta'kul. Fa akala falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqum. Faqala lahu nam. Panama summa dhahaba yaqum faqala lahu nam. Falamma kana akhirul lail qala Salman kumil an. Fasalaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kula bihaqqin haqqahu. Fa'atan Nabi fadzakara dzalika lahu faqala Nabi shadaqa Salman, rahul Bukhari. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Salman dan Abu Darda itu sebagai saudara. Menjadikan dia saudara. Ini saudara bukan saudara sedarah maksudnya. Ya. Salman dijadikan saudara dengan Abu Darda. Fajar Salman Abu Darda. Satu hari Salman ziarah atau datang bertamu ke Abu Darda. Nah, Abu Darda melihat ibunya Abu Darda itu kayaknya kalau bahasa kita rada kurang sumegah lah. Lalu ditanya, "Masa Nuk, emang ada apa ini? Kayaknya cemberut aja lah kira-kira gitu ya." Gitu ya. Qalat akhuka Abu Darda. Itu saudara kamu Abu Darda. Laysa lahu hajah fid dunya. Kayaknya dia sama dunia rada kurang demen. Ya, sama dunia rada kurang demen. Bapak demen nggak sama dunia? Hah? Ini Abu Darda ini laysa lahu hajah fid dunya. Ya. Makanya Abu Darda itu terkenal orang yang satu, senang sakit, senang miskin, senang mati. Bapak yang demen mana? Ini Abu Darda nih ya. Dia ada lakopnya itu dia senang miskin, senang sakit, senang mati. Bapak nggak ada yang demen kan? Nah makanya ibunya bingung ini. Abu Darda gimana ini? Ya, lahu hajat fi dunya. Paja Abu Darda. Nah, lalu Abu Darda mendatangi Salman. Fasona lahu ta'aman. Faqala lahu. Lalu Abu Darda menyediakan makanan untuk Salman. Lalu kata Abu Darda, "Kul fa inni shaim." Ayo makan. Saya lagi puasa. Ya. Jadi Salman datang ke Abu Darda menyediakan makanan, lalu kata Abu Darda, "Ayo ente makan." Saya lagi puasa kata Abu Darda. Apa jawab Salman? "Ma'ana bi aklin hatta takul." Ogah, saya nggak mau makan kecuali ente juga makan. Ini orang yang lagi, ini puasa sunnah ya. Ini puasa sunnah. Ya. Abu Darda menyediakan makanan, lalu kata Abu Darda, "Ayo ente makan. Saya lagi puasa." Kata Salman, "Ma'ana bi aklin hatta takul." Enggak. Saya nggak mau makan kecuali ente juga makan. Fa'akala. Maka akhirnya siapa Abu Darda juga makan. Jadi Bapak kalau lagi puasa sunnah, tamu datang boleh membatalkan puasa, menghormati tamu. Dah, kalau gitu saya nggak dapat pahala, insya Allah dapat. Malah untung pahala dapat, makan udah.
Cuma jangan gini, besok ke rumah gue ya, gue lagi puasa, jangan begitu. Ya, ya. Mentang-mentang biar puasanya dapat setengah hari atau belum waktunya buka, ngundang teman enggak. Ini teman tidak ngasih tahu dulu. Tapi kalau teman kita ngasih tahu besok anak ke rumah ente ya, jangan puasa. Ya. Ini posisinya teman kita datang, kita sedang puasa, maka kita dianjurkan membatalkan puasa. Sama dengan ini. Jadi Abu Darda menyediakan makanan buat Salman, tapi Abu Darda enggak mau makan karena dia puasa. Kata Salman, enggak mau makan saya, kecuali ente juga makan. Akhirnya Abu Darda makan. Berarti di sini apa? Abu Darda membatalkan puasa. Dalam rangka apa? Menghormati tamunya. Ya, ini kaitannya dengan membatalkan puasa. Fa'akala falamma kana lail. Ini kebetulan Salman ini menginap di rumah Abu Darda. Dia jadi tamu tapi nginep. Falamma kana lail dahaba Abu Darda yaqumu. Begitu malam Abu Darda bangun. Kata Salman, faqala lahu nam. Panama, kata Salman, udah ente jangan apa? Jangan bangun, tidur, suruh tidur. Abu Darda maunya sholat, tapi disuruh tidur oleh Salman. Summa dhahaba yakum wa qala lahu nam. Ya. Akhirnya dia tidur. Nah, falamma kana akhirul lail, setelah menjelang akhirul lail, menjelang subuh. Qala Salman, kum alan, sekarang ente bangun. Nah, tadi kan maunya sebelum masih awal lail, dia maunya tidak tidur, disuruh tidur oleh Salman. Sekarang begitu akhirul lail menjelang subuh, Salman membangunkan, kum alan, sekarang ente bangun. Fasolaya jami'an. Lalu dia sholat berdua, artinya sholat tahajud. Lalu kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Memang ya, ada Allah punya hak, artinya kita supaya beribadah sesuai dengan perintah Allah. Ya. Tapi wa inna li nafsika alaika haqqan, tapi badan ente juga punya hak. Allah punya hak, artinya kita punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah. Tapi jangan lupa, badan ente juga punya hak. Wali ahlika alaika hak, begitu juga keluarga ente punya kewajiban terhadap keluarga. Sholat mulu, bini kagak dicolek-colek, nggak boleh. Ya, kan udah hadis sebelumnya itu. Ya, saya ini tidak tidur, sholat sepanjang malam. Saya ini tidak nikah. Saya ini puasa terus. Ternyata Rasulullah marah terhadap orang itu. Kata Rasulullah, saya tidur, tapi tidak tidur terus. Sebelum subuh sudah bangun. Saya juga punya istri. Nah, jadi apa yang kita lakukan dalam ibadah ini tetap kembali kepada hak
badan kita, fisik kita harus diperhitungkan. Ya. Wali ahlika alaika hak, begitu juga untuk saudara keluarga kamu, ya, ada hak mereka buat kamu, ada kewajiban kamu untuk keluar. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka setiap yang berhak itu haknya supaya dipenuhi. Ada satu hari, ini cuma contohnya, saya nggak tahu, saya pernah dengar contohnya ustadz sih, nggak enak juga, tapi nggak apa-apa dah. Ya. Jadi ustadz rajin banget ngaji sono, ngaji sini, tapi nggak ngasih uang belanja sama bininya, ya kan? Akhirnya di meja makan kan nggak ada makanan, taruhin aja di dalam, ditutup sama apa? Bukan makanan, kitab aja dimasukin dalam situ, taruh. Begitu suaminya datang, katanya mau makan, udah makan tuh situ. Begitu dibuka, di dalamnya apa? Kitab semua, ya, karena tidak ngasih uang belanja. Jadi kewajiban kita kepada keluarga ada. Dalam melakukan apapun jangan sampai kita meninggalkan hak orang lain. Ya. Jadi harus diatur betul. Sebab ibadah seibadah. Makanya bisa jadi kita husnudon aja. Ya. Bisa jadi saudara-saudara kita yang nggak sempat ngaji ini karena Masya Allah dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini gini hari masih ada yang nyari duit nggak nih? Ada. Iya. Ya. Ya. Masih ada. Bahkan ada yang 24 jam nyari duit. Warung Madura. Iya. Masya Allah. Ya. Dia memang memenuhi, cuma masalahnya apakah yang harus dipenuhi itu doang. Ada hak orang lain, ada hak Allah dan hak kami. Kita harus memahami ini. Ya. Supaya apa yang kita lakukan itu adalah tidak menyalahi apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Jadi semangat kita dalam ibadah harus diperhitungkan kepada hal-hal yang lainnya. Ya. Karena tadi badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, dan maka fa'ati kulli di haqqin haqqoh. Kewajiban yang sudah kita penuhi, jangan sampai juga hak orang lain tidak dipenuhi. Fa'atan Nabi fadaqara dzalika lahu faqala Nabi shadaqa Salman. Jadi antara Salman dengan Abu Darda di sini memiliki pemahaman yang berbeda. Pertama, Abu Darda puasa, kemudian Salman datang, malah Salman suruh makan, Abu Darda nggak mau makan. Akhirnya Abu Darda disuruh makan, padahal dia puasa. Lalu datanglah Salman dan Abu Darda kepada Nabi. Kata Nabi, benar Salman itu. Artinya Abu Darda yang lagi puasa, ya, harus membatalkan dalam rangka menghormati Salman. Jadi di sini disetujui oleh Rasulullah, kecuali puasa wajib lain. Ini puasanya puasa sunnah. Ya. Begitu juga Salman nyuruh tidur, nanti tidur.
Udah malam nggak mau tidur, maunya sholat mulu. Ya. Lalu Salman bilang udah tidur. Tapi menjelang akhirul lail, Salman bangunin Abu Darda, ayo bangun. Makanya Pak, usahakan tidur kita jangan terlalu malam, supaya kita bisa bangun sebelum subuh. Semangat sih boleh, sholat sampai jam 2, bangunnya jam 6. Harus bisa ngukur. Tapi saya bisa sholat sampai jam 2, nanti saya tidur sebentar, subuh bangun lagi, cakep. Kalau bisa. Ya. Cuma besoknya ngantuk, nggak ke kantor. Ya, begitu bikin surat sakit, pura-pura sakit, ya. Nggak beres. Mengukur. Ya. Karena seluruh aktivitas kita pun, kita datang ke kantor atau apapun profesi kita, itu juga punya nilai ibadah. Walaupun tidur itu tidak mesti berapa jam, Pak. Kalau dokter kan 8 jam, jangan diikutin tuh. Iya, kalau 8 jam coba hitung. Kalau tidur jam 10, bangun jam berapa kalau 8 jam? Jam 6. Iya kan? Jadi tidurnya secepat mungkin, bangunnya jangan sampai pas subuh gitu. Nah, apalagi sekarang subuhnya cepat nih, jam 4 ya. 4 lewat 8 atau lewat 10 ya. Ya. Jadi artinya kalau kita bangun setengah 4 aja udah kepepet gitu. Ya. Apalagi di toiletnya ambil ngerokok juga lagi ya. Ya kan? Karena ada di toilet ngerokok juga, Masya Allah. Ya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidur ya jangan tidur terus. Makanya kan wa minal laili, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam minal lail. Hitungan malam itu min ba'di sholatil isya ilal fajri, dari setelah sholat isya itu hitungannya malam sampai waktu subuh. Dari habis isya sampai subuh itu, ya, itu jangan sampai pakai tidur semua. Dari isya sampai subuh itu ya kita tidur tapi bangunnya sebelum subuh. Disilakan bangunnya waktu sahur. Yang gampang bangunnya waktu sahur. Cuma harus dihitung tadi. Kalau bangunnya setengah 4 di toiletnya 40 menit juga sama aja. Ya. Nah, ini arahan Rasulullah kepada kita. Jadi jangan sampai dalam melaksanakan ibadah kita selesai melaksanakan ibadah tidak menikmati. Jadi kalau selesai ibadah itu kita senang, Masya Allah, enak betul. Ya, ini mah habis ibadah, malam subuh kesiangan, ke kantor terlambat. Ini terutama untuk menjaga waktu malam. Yang jelas memang paling tidak ya mungkin 5-6 jam lah tidur itu. Kalau 8 jam nggak mungkin kalau buat kita. Ya, Bapak tidur jam berapa biasanya? Ini udah jam, nanti jam 9 sampai rumah. Anggaplah jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 jam. Itu bangun kalau tidurnya jam 9. Apalagi nungguin bola jam 1. Gitu ya. Masya Allah. Ini godaan kita nih banyak ya.
Makanya malam itu betul-betul di manage sedemikian rupa supaya paling tidak jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat sebelum subuh walaupun hanya 2 rakaat. Makanya mensiasatinya sebelum tidur sholat witir dulu sebelum tidur. Ya. Habis sholat witir terus tidur. Ya. Andaikan nggak bangun lagi, andaikan berarti akhirul amal as-sholah. Maka amal kita yang terakhir sebelum mati itu sholat. Untuk tadi, karena kita tidak tahu ini bangunnya jam berapa. Makanya Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kapan ente sholat witirnya? Kata Abu Bakar, qabla naum atau awalul lail, sebelum tidur. Lalu Abu Bakar, Rasulullah bertanya lagi kepada Umar, ya Umar, mata tutir, kapan ente sholat witir? Kata Umar, aku sholat witir akhirul lail. Kalau Umar beda jawabannya. Ya. Kata Rasulullah, ini kalau Abu Bakar orangnya hati-hati betul, takut kesiangan. Kira-kira Abu Bakar kesiangan nggak? Kecil lah kesiangan. Tapi Abu Bakar dikatakan harus hati-hati, jangan-jangan takut kesiangan. Makanya sholat witirnya sebelum tidur. Kalau Umar, kalau memang Umar itu punya kemauan yang kuat, sehingga dia untuk sholat witirnya adalah menjelang subuh. Sekarang Bapak posisinya di mana? Ya, kira-kira yakin nggak sebelum subuh sudah bangun? Yakin sih, tapi udah 2 bulan kesiangan mulu. Ya, makanya kalau begitu berarti sholat witirnya sebelum tidur sebagaimana Abu Bakar. Nah, ini yang begini-begini kan kita kadang-kadang harus dibiasakan, ya, memulai supaya witirnya tidak kesiangan, karena kan yang namanya kesiangan itu pas subuh baru bangun, itu kesiangan Pak. Walaupun Bapak sempat datang ke masjid berjamaah, tapi Bapak bangunnya pas adzan, itu udah kesiangan. Pengertiannya adalah karena sebelum subuh kita tidak mampu melaksanakan ibadah, padahal di situ ada waktu yang sangat istimewa. Jadi sebelum subuh itu boleh dikatakan, sampai dalam hadis mengatakan Allah seperti turun ke bumi. Maka kata Allah dalam hadis itu, yang memohon ampun aku ampuni, yang meminta berdoa aku akan berikan. Nah, kita ini kan tidak memanfaatkan waktu yang mahal itu, padahal di situ Allah sudah, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya seperti Allah turun ke bumi. Ya, lalu siapa yang memohon ampun aku ampuni, siapa yang berdoa meminta aku akan berikan. Makanya usahakan bangun sebelum subuh. Ya. Apalagi yang utangnya banyak, kalau malas insya Allah agak kebayar deh itu. Ya, ya, ya. Ini adalah apa namanya, cara kita mengikuti dalam ibadah. Tapi kalau Bapak cukup misalkan 2 jam saja tidur, enggak apa-apa, silahkan saja. Nyaman tidur 2 jam saja gitu ya. Tidur jam 10, jam 12 bangun. Cuma nonton bola. Ya. Nah, kalau nonton bola jam 12 enggak ngantuk ya. Maka kan sering Bapak kalau bangun jam 2, jam 1, jam 3 bangun cuma kencing doang kencingnya. Nah, habis kencing tidur lagi. Nah, manfaatkan gitu ya. Saya kalau bangun tuh jam 3 Ustaz,
tapi kencing doang ya. Nikmati waktu itu ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bangun tapi diawali dengan tidur. Jangan tidur terus nggak bangun. Atau bangun terus tidak tidur. Ya. Karena tadi fisik kita juga punya hak. Itu harus diperhitungkan. Jangan sampai dipaksakan. Inilah yang disebut al-iqtisad fil ibadah. Tidak memaksakan diri. Ya. Kaitannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Karena menikmati ibadah itu adalah lebih baik. Makanya kan habul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah mencintai amal seseorang ya sedikit tapi kontinu terus menerus ya. Jadi Bapak tiap malam 2 rakaat saja salat tahajudnya itu lebih baik daripada malam ini sekian rakaat tapi sebulan sekali ya, gitu ya. Jadi melakukan yang sedikit tapi terus menerus itu lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada yang menambahkan atau bertanya? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon baca Fatihah ini untuk Bapak Rafiq ya. Bapak Rafiq beliau dalam keadaan sakit di rumah sakit Mayapada ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan disehatkan kembali, keluarganya diberikan kesabaran untuk merawat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya syafi'al isfi bafarofik shifaan la yugadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.